Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Ahibati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala di malam hari ini, malam yang mulia, malam Jumat ya, di bulan yang mulia pula. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kesempatan dan juga berbagai macam nikmatnya sehingga kita kembali dapat duduk di salah satu dari majelis ilmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi kita semua, memberkahi majelis kita, memberkahi pertemuan kita, menambahkan kepada kita dari setiap ilmu yang bermanfaat, serta memberikan taufik bagi kita untuk dapat mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pembahasan kita, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang syarat la ilaha illallah, ya, harus mengetahui, harus yakin, qabul, inqiyad dan seterusnya. Adapun di malam hari ini kita memasuki tentang makna ibadah. Dikatakan di sini ibadah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Definisi ini sering kita sampaikan, definisi yang disandarkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga murid beliau Al-Imam Ibnu Qayyim, di mana beliau memberikan definisi ibadah dengan ungkapannya ismun jami'. Ibadah itu adalah suatu nama yang mencakup apa saja yang Allah cintai dan apa saja yang Allah ridhai, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Ya. Dari definisi ini menerangkan kepada kita bahwasanya cakupan ibadah itu sangat luas. Cakupan ibadah itu sangat luas. Karena apa? Karena dia segala sesuatu yang Allah cintai, segala sesuatu yang Allah ridhoi, maka itu adalah ibadah. Baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Baik berupa ucapan, perbuatan, ya, ataupun keyakinan. Apabila sesuatu tersebut adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhai, maka itu adalah ibadah. Jadi kata kuncinya di sini adalah sesuatu tersebut haruslah dicintai dan diridhai.
Lah, masalahnya kita tahu sesuatu itu dicintai dan diridhoi dari Allah dari mana? Ya. Apakah sesuatu ini dicintai oleh Allah atau tidak? Apakah sesuatu ini diridhoi oleh Allah atau tidak? Taunya dari mana? Ya. Kita akan mengetahui bahwasanya perkara tersebut adalah sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah dari awamirihi, dari perintah-perintah Allah. Tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan memerintahkan kecuali kepada apa yang Allah cintai untuk hamba-hambanya. Ketika Allah perintahkan kita salat, kan itulah yang Allah SWT cintai untuk kita lakukan. Ketika Allah perintahkan kepada kita untuk puasa misalnya, maka itulah sesuatu yang Allah cintai dari diri kita untuk kita lakukan. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan bagi kita laki-laki untuk mencari ma'isyah, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Maka itulah sesuatu yang dicintai oleh Allah dari kita. Ya. Maka sesuatu tersebut akan kita ketahui apakah dia merupakan perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi dari perintahnya, dari nas Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan kita tidak akan faham ataupun mengetahui Al-Quran dan hadis kecuali dengan belajar. Itu berkaitan. Ya, berkaitan. Oleh karenanya syariat kita, syariat Islam ini mewajibkan bagi penganutnya, bagi muslim dan muslimah untuk belajar. Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim wal muslimah. Menuntut ilmu, belajar itu merupakan kewajiban. Ya, merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Karena bagaimana mungkin seorang itu dapat mengetahui mana yang Allah cintai dan mana yang Allah ridhoi tanpa belajar? Nggak mungkin. Karena tidak ada syariat semedi begitu ya. Betapa dalam Islam nggak ada. Atau dapat wangsit, nggak ada. Atau dengan istilah di zaman sekarang laduni, ilmu laduni, tanpa belajar. Ya, sehingga dia mengatakan haddatsani nafsi an rabbi gitu. Hatiku berbisik mengatakan sesuatu dari Rabbku, wah luar biasa. Ya. Sedangkan syariat Islam ini syariat yang mulia, yang sempurna, dijelaskan. Nabi saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ya, ma taraktu fikum syai'an, tidak ada sesuatu pun yang aku tinggalkan bagi kalian, yuqarribukum ilal jannah illa waqad buyina lakum, yang mendekatkan diri kalian ke dalam surga melainkan telah aku jelaskan. Ya. Tidak juga sesuatu yang akan mencampakkan kalian ke dalam neraka melainkan juga telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita tidak akan mengetahui apakah ini ibadah ataukah tidak, apakah ini dicintai oleh Allah ataukah tidak, melainkan dengan belajar. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala pun menyediakan keutamaan-keutamaan bagi mereka yang menyengaja dirinya untuk hadir, untuk belajar, hadir di majelis ilmu, ya, menghadiri kajian-kajian ilmiah yang dibuka di sana kitabullah, walaupun satu ayat, walaupun dua ayat, ya, dan memang jangan banyak-banyak. Karena generasi salaf kita terdahulu pun ketika mereka belajar syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, "Kunna la natajawazu 10 ayat." Kami dahulu tidak lebih dari 10 ayat. Ya, kami tidak berani melampaui 10 ayat sampai kami benar-benar mempelajari
ayat-ayat tersebut dari maknanya, faidah-faidahnya, hikmah-hikmahnya, dan amalan apa yang bisa diamalkan. Ya, kadang-kadang kita cuma semangat baca Quran, tapi mempelajarinya kurang. Ya, semangat baca Quran syai'un khair, sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, tapi iringi juga dengan belajar. Ya, ambil hikmah-hikmahnya, ambil pelajaran setiap pelajaran. Maka kembali lagi ahibati fillah, ibadah itu adalah satu nama, cakupan yang berkaitan dengan sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ya. Baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang tampak maupun yang tidak tampak. Beliau kasih contoh di sini, contohnya adalah mahabbatullah, cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah ini adalah amalan hati. Mahabbah, cinta. Dan dia pun merupakan ibadah. Ya. Cintanya seorang hamba kepada Rabb-nya, dia merupakan ibadah. Bahkan ibadah yang sangat mulia. Dari mana kita mengetahui bahwasanya mahabbah, cinta itu merupakan ibadah? Bahkan sebagian ulama mengatakan dia merupakan sumber ibadah. Di mana ibadah itu pokoknya ataupun kepalanya adalah mahabbah, cinta. Ya. Dan kedua sayapnya adalah khauf war roja. Dasar ibadah itu adalah mahabbah, kecintaan. Kedua sayapnya itu antara khauf dan roja, takut kepada Allah dan juga berharap. Oleh karenanya sebagian ulama juga mendefinisikan ibadah itu dengan tariqatul makna ibadah adalah az-zullu kamalul zulli ma'a kamalul hubbi. Sebagian ada yang mendefinisikan seperti itu. Apa itu ibadah? Mereka mengatakan kesempurnaan seorang hamba dalam menghinakan dirinya kepada Allah, kesempurnaan seorang hamba dalam kecintaannya kepada Allah. Itulah ibadah. Ya. Oleh karena itu, ketika seorang tadi tidak angkuh, dia tidak sombong, karena ini kamalul dzulli, dia sempurna dalam menghambakan dirinya, dia sempurna dalam menghinakan dirinya kepada Allah sang penciptanya, tidak kepada selainnya. Wa kama ma'a kamalul hubbi, bersamaan pula dengan kesempurnaannya dalam mencintai Allah. Sebagian ulama lagi mendefinisikan ibadah dengan mengatakan tariqatul ma'bad, jalan penghambaan. Ya, jalan penghambaan. Kehidupan kita di dunia ini penuh dengan hiruk pikuk, ujian dan cobaan. Kadang diuji dengan kesengsaraan, kadang juga diuji dengan kesenangan. Seorang mukmin dia akan senantiasa berada dalam thariq ini, dalam jalan ini, jalan penghambaan. Bagaimana dia menghambakan diri kepada Allah ketika kondisi susah, bagaimana dia baik dalam penghambaannya kepada Allah dalam kondisi bahagia. Ya, tariqatul ma'bad, jalan penghambaan. Ya. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadisnya yang kita sering dengar, ajaban li amri mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang beriman. Kenapa menakjubkan? Urusannya semuanya baik, dalam kebaikan. Kalau Allah uji dengan kebahagiaan, dia hadapi dengan ibadah apa? Syukur. Ketika Allah uji dia dengan kesenangan, kelapangan, kebahagiaan, maka dia hadapi ujian ini dengan apa? Syukur.
fakana khairun lahu, dan itu baik baginya. Wa in asabathu dharra, dan ketika dia diuji dengan kesusahan, kepayahan, sabar, maka dia hadapi ujian tersebut dengan sabar. Fakana khairun lahu, dan itu baik baginya. Ya. Sehingga beruntung kita dalam setiap kondisi. Beruntung kehidupan orang-orang yang beriman. Karena segala urusannya itu baik. Ya, segala urusannya itu baik. Ya. Jadi kembali lagi kitab kita, mahabbatullah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, ini merupakan ibadah. Betapa banyak dari Al-Quranul Karim kita jumpai ayat-ayat tentang mahabbah, tentang kecintaan ini. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hamba-hambanya yang beriman. Ya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Di antara manusia ada yang menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, Tuhan-Tuhan sekutu. Mereka mencintai Tuhan-Tuhan tersebut sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah. Mereka bela, mereka junjung, macam-macam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perihal hamba-hambanya yang beriman. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang-orang yang beriman, mereka jauh lebih cinta kepada Allah daripada orang-orang musyrik ini mencintai sesembahannya. Ya, ayat ini merupakan khobar, tapi isinya adalah perintah. Allah mengkhabarkan kepada kita bahwasanya orang-orang beriman itu mereka memiliki sifat apa? Sangat cinta kepada Allah. Ini kan kabar, tapi maknanya adalah perintah. Perintah buat siapa? Ya buat kita, orang-orang yang beriman. Sudah seharusnya bagi kita dari konsekuensi keimanan itu harus benar-benar cinta kepada Allah. Ya, memang harus seperti itu. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis Nabi SAW, "Awthaqul burul iman", sekuat-kuat tali keimanan, antuhibba fillah. Ya, ketika engkau itu mencintai karena Allah SWT. Jadi cinta ini pun merupakan ibadah. Wal khauf, rasa takut. Ya, rasa takut ini juga merupakan amalan hati. Dia pun merupakan ibadah. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Jangan kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepada aku. Ayat ini turun ketika orang-orang musyrikin bersatu padu ingin menyerang kaum muslimin. Tentu secara fitrah manusia, ketika dia di hadapan musuh, ada rasa takut, khawatir. Apalagi jumlah musuhnya lebih besar. Badannya juga besar-besar. Perlengkapan perangnya lebih lengkap. Ya, akan tumbuh rasa takut. Tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang-orang yang beriman jangan sampai dia takut kepada musuh mengalahkan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala takhafu wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepada aku. Ya. Di zaman kita sekarang pun kita lebih takut kepada manusia. Takut celaan manusia, takut cibiran manusia. Tapi dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu salamul afiyah. Takut saya kalau enggak puasa nanti kawan-kawan mencela. Kawan-kawan puasa semua, saya enggak puasa. Akhirnya puasanya karena takut celaan. Bukan dasar perintah.
Ya, bukan karena mahabbah tadi, kecintaan kepada Allah, tapi takut dicela. Ya. Takut saya kalau ikut kajian nanti dibilang sok alim. Ya. Sok alim banget, tiap malam kajian. Nah, takut kepada celaan manusia. Tapi dia tidak takut kepada Allah. Ya. Depan manusia datang dengan satu wajah, di balik itu semua dengan wajah yang lain. Nah, ini orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada kawannya langsung pakai baju koko, pakai peci. Buang tuh puntung. Ada ustaz dibuang. Takut sama ustaz. Ustaz nggak ada, ngudut lagi dia. Ya. Ini contoh saja. Contoh kan nggak mesti benar, nggak mesti salah ya. Contoh saja. Nggak ada orang, main gaplek dia. Apalagi game online. Ya. Ngumpet-ngumpet dia kalau ada orang. Nggak ada orang, langsung. Dia lebih takut kepada manusia, celaan manusia daripada kepada Allah. Ini musibah. Ya, ini musibah yang sering kali kadang-kadang menjangkiti kita. Ya. Dan ini merupakan salah satu penyakit kemunafikan yang harus kita lawan. Ya, yang harus kita lawan. Jangan biarkan menjangkiti, menggerogoti diri ataupun jiwa-jiwa kita. Jadi khauf ini juga merupakan ibadah. Begitu pula tawakal ini juga merupakan ibadah. Ya, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bertawakal kepadanya. Ya. Nah, ini takut dan tawakal itu berdekatan. Kadang seorang itu dia takut tentang rizkinya. Dia lebih menggantungkan rizkinya kepada manusia. Ya, lebih besar harapannya kepada manusia bukan kepada Allah. Atau tawakalnya lebih kepada manusia dan usahanya. Ya. Kita memang benar diperintahkan untuk usaha, dan ketika kita berusaha kita lakukan semaksimal mungkin. Tapi tawakal kita tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tawakal seorang hamba mukmin tetaplah dia gantungkan kepada Rabb-Nya. Makna tawakal adalah sidqu i'timadi qalbi 'ala Allah. Kejujuran hati dalam bersandar kepada Rabb-Nya. Nah, itu tawakal. Ya, jujur enggak hati kita ini memang benar-benar menggantungkan segala harapan, segala hasil kepada Allah. Ya. Karena seringkali kita terbawa dengan kepandaian kita. Saya pandai, setiap ngomong sama orang pasti berhasil bisnisnya. Pasti laku, kata dia. Saya pandai, kalau saya jualan pasti untung. Terbuai dia. Walaupun realitanya dia punya skill, kepandaian dalam pikirannya, kepandaian dalam usahanya, strategi bisnisnya, ya, pandai dalam apa saja. Tetaplah seorang mukmin dia gantungkan harapannya, ya, segala usaha dan hasilnya kepada Rabb-Nya Tabaraka wa Ta'ala. Jangan sampai dia terkelabui dengan kepintaran-kepintaran yang ada pada dirinya. Ya, nggak boleh. Itulah ibadah tawakal. Ya, itulah makna ibadah tawakal. Karena kalau kita
dibiarkan bersandar kepada kepandaian kita, kepada kekuatan kita, kepada apa lagi? Mitra-mitra kita. Tidak ada hubungan antara seorang hamba dengan Rabb-nya kalau seperti itu. Ya. Dan itu justru akan menjadi bumerang bagi kita. Lihat bagaimana Allah SWT membinasakan Fir'aun, membinasakan Qarun. Ya. Karena apa? Karena tidak ada i'timad qalbi 'ala Allah, tidak ada kesandaran hati kepada Rabb-nya. Ya. Fir'aun ketika dia mengatakan, apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Ucapan itu ahibati fillah, selain karena keangkuhan dan kesombongan, tentu ada faktor-faktor pendorongnya. Pertama, karena memang Fir'aun itu berkuasa dia. Tidak ada penguasa yang bisa mengalahkan dia. Daerah kekuasaannya begitu luas. Apa yang dia mau, tidak ada yang bisa menentangnya. Terbuai dia dengan fitnah ini, dengan kekuasaannya. Ya, terbuai dia. Sehingga itu yang mendorong jiwanya tadi untuk mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku Rabb kalian yang paling tinggi. Enggak ada lagi yang lain katanya. Enggak ada lagi yang lain. Terbuai. Seorang mukmin enggak boleh seperti itu. Seberapapun pandainya, seberapapun lihainya dia, seberapapun kayanya, enggak boleh dia lupa akan hakikat dirinya, di mana dia hanya seorang hamba. Karena kepandaian juga dari Allah, kekuatan kita juga dari Allah, rizki yang kita punya pun itu pemberian dari Allah. Ya, Qarun sama seperti itu juga. Ketika dia mengatakan innama utitu ala ilmin indi, ini semua saya dapatkan dari jeripayahku, karena kepandaianku dalam menghitung, dalam berbisnis. Inilah hasilnya. Angkuh dia, tapi Allah binasakan. Ya. Nah, seorang mukmin dia tidak angkuh. Sekaya apapun hartanya, dia enggak angkuh, enggak sombong. Ya. Nah, dia mengerti akan hakikat rezeki tersebut, akan hakikat dunia pula dia mengetahui, akan hakikat dirinya sebagai seorang hamba pun dia sangat mengerti. Sehingga dia tidak terkelabui, tidak terbuai dengan fitnah-fitnah dunia. Ya, dan mereka lah raja-raja dunia itu sebenarnya. Mereka lah orang-orang yang benar-benar menikmati dunia itu. Adapun orang-orang yang tidak mengerti konsep ini, maka mereka adalah abdul dinar, abdul dirham. Hamba dinar, hamba dirham. Hamba-hamba harta. Ya. Baik. Masuk pula dalam ibadah, salat, zakat, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Karena itu sesuatu yang diperintahkan. Ya. Wa anwa'ul ibadah katsiratun, sehingga macam-macam ibadah pun sangat banyak. Macam-macam ibadah pun sangat banyak. Fal ibadatu syamilatun likulli tasarrufatil mu'min. Bahkan ibadah juga dapat mencakup segala aktivitas dan gerak-gerik seorang mukmin. Kapan? Idza nawa biha taqarrub ila Allah. Di saat dia pun meniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Perkara-perkara yang tadinya mubah, asalnya mubah, bisa menjadi ibadah ketika dia niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, makan. Namanya manusia pasti dia makan. Makhluk hidup pasti dia makan. Dia minum, karena itu merupakan kebutuhannya. Ketika dia niatkan di saat makan dan minum, ya, untuk menjaga nikmat Allah ini, untuk juga menguatkan jasad dalam ketaatan, dia menjadi
ibadah. Ya, dia menjadi ibadah. Sehingga ahibati fillah, ibadah tidak terbatas hanya sekedar di ibadah-ibadah yang mahdhah saja, tapi cakupannya sangat luas. Dan kita semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hal tersebut, untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun, kata Allah. Aku tidak inginkan dari mereka rizki, tidak juga aku inginkan mereka memberikanku makan. Allah enggak pernah minta rizki kita. Allah tidak pernah juga meminta kita memberikan makan kepada Allah. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Justru Allah Subhanahu wa taala dialah sang pemberi rizki yang memiliki kekuatan yang maha dahsyat. Ya. Fa akhbara subhanahu anna al-hikmata. Sudah azan? Belum. Belum ya? Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan hikmah dalam menciptakan jin dan manusia untuk menegakkan ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala maha kaya dari peribadatan hambanya, dan justru kitalah yang butuh kepada ibadah. Kitalah sebagai hamba yang butuh kepada ibadah tersebut. Innal qalba idza dhaqa ta'mal ibadah wal ikhlasi lahu lam yakun 'indahu syai'un qattun a'la min dzalika. Karena hati ini apabila dia telah merasakan peribadatan kepada Allah, ya, telah merasakan bagaimana nikmatnya ibadah, bagaimana nikmatnya keikhlasan, maka tidak ada sesuatu yang lebih indah baginya kecuali ibadah tersebut. Ya, kecuali ibadah tersebut. Wala yakhlusu ahadun min alami dunya wa masyakiliha illa bi tahqiqil ubudiyyati lillah. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mampu keluar dari rintangan-rintangan dunia, masalah-masalah dunia, kecuali dengan mewujudkan hakikat ibadah kepada Allah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Allah tidak butuh kepada ibadah kita. Justru kitalah yang butuh terhadap ibadah tersebut. Kitalah yang butuh terhadap ibadah tersebut. Apa jadinya kita apabila kita tidak beribadah? Ya, tidak mengenal sholat, tidak mengenal puasa, ya. Akhirnya kehidupan kita berada dalam kebimbangan. Kehidupan kita semakin hari semakin terpuruk. Ya. Kenapa tidak mengetahui tujuan untuk apa dia diciptakan? Ya. Mungkin azan dulu, setelah itu baru kita lanjutkan. Baik, wahibati fillah, kita lanjutkan. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya hikmah dalam penciptaan jin dan manusia adalah untuk ibadah. Dan makna ibadah sudah kita jelaskan tadi. Adapun rukun dalam ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba haruslah didasari dengan rasa cinta.
ya, kepada Rabbnya tabaraka wa taala, dan juga pengagungan. Dan di dalam beribadah seorang hamba harus di antara dua kondisi, khauf dan roja. Khauf artinya takut, roja artinya berharap. Ya, ketika dia beribadah, dia takut jika Allah SWT tidak menerima ibadah. Dan di sisi yang lain dia pun berharap agar Allah SWT menerima ibadah. Ya, tidak boleh condong ke salah satu dari kedua ini. Harus seimbang. Ya, harus seimbang. Orang yang ibadahnya dasarnya hanya takut saja, ya, maka dia akan timbul was-was. Orang yang ibadahnya hanya rojak saja, maka dia akan termasuk orang-orang yang terpedaya. Ya, terpedaya. Nah, seorang mukmin dia beribadah antara khauf dan roja. Ya, dia beribadah kepada Allah SWT antara khauf dan roja. Sebagaimana Rabbuna tabaraka wa taala berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Sesungguhnya mereka yad'unana, berdoa kepada kami dan juga bersegera dalam kebaikan, ya, yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka berdoa dalam kondisi raghaban wa rahaba, berharap dan juga takut. Dan itu seimbang, ibarat dua sayap bagi burung, ya, bagi seekor burung. Seimbang dia antara khauf dan roja. Ya, apabila condong kepada salah satunya, misalnya takut saja, timbul was-was. Timbul was-was. Sehingga kita terkadang jumpai orang yang berlebih-lebihan dalam rasa takutnya. Sehingga was-was lagi. Takut kalau wudunya tidak sah, ya, akhirnya mengulang lagi wudu, mengulang lagi. Begitu juga takut apabila sholatnya tidak diterima, hanya semata-mata itu saja, akhirnya dia ulang lagi sholatnya berkali-kali. Atau takbirnya ulang berkali-kali. Ya, ada gitu ya? Ada. Ya, wudu berkali-kali, takbir berkali-kali. Karena apa ini? Karena tadi terlalu condong kepada takut. Ya, terlalu condong kepada rasa takut. Diulang-ulang akhirnya. Akhirnya dia terpedaya dengan perangkap, dia masuk ke dalam perangkap syaitan tadi, was-was. Dia ulang lagi sholatnya. Allahu Akbar, batal lagi. Allahu Akbar, batal lagi. Walaupun ada juga sebagian sekte ataupun firqah, ya, kelompok yang mereka mengharuskan bagi jamaahnya ketika akan sholat itu mengingat para masyayikhnya, mengingat wajah-wajah gurunya. Ya, nah ini juga nggak betul ini, ya, nggak benar. Ya, ada juga yang seperti itu. Dan dia ulangi itu karena tidak terlintas bagi ingatan dia wajah gurunya. Jadi ketika dia takbir itu sambil menghayati ada wajah gurunya. Ya, Allahu Akbar. Oh, enggak terlintas. Ulang lagi dia. Nah, ini salah juga. Ada, ya, firqah yang seperti itu. Ya, dia ingat mursyidnya dulu. Ya, dia ingat walinya dulu, kiainya di hadapannya. Enggak ada seperti itu. Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW diceritakan bahwasanya Nabi apabila hendak salat, maka beliau berdiri langsung bertakbir. Tidak ada tuh irsyad ataupun pengarahan untuk mengingat wajah-wajah guru. Ya, kalau gurunya satu, kalau gurunya banyak, sama sudah ingat. Ya. Ingat pula wajah guru yang lucu, ketawa dia kan. Enggak jadi salat. Nah, ini
suatu kekeliruan ataupun suatu kesalahan. Begitu pula orang yang begitu besar harapannya. Ya. Sebenarnya dia bukan termasuk orang yang berharap, tapi orang yang terperdaya, tertipu dengan angan-angan. Saking besarnya harapan, dia mengatakan, yang penting saya beriman, tapi enggak sholat, enggak doa, tidak berbuat kebaikan. Ya, maksiat jalan terus, tapi dia mengatakan innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Dosa saya ini jikalau dibandingkan dengan ampunan Allah enggak ada apa-apanya, kata dia. Jadi ya udah enggak apa-apa. Ini maghrur. Ya, orang yang terpedaya. Ya, orang yang terpedaya. Sedangkan orang yang sebenarnya berharap kepada Allah adalah orang yang baik amalannya. Ya, orang yang baik amalannya, mereka lah orang yang benar-benar berharap kepada Allah. Adapun orang yang buruk amalannya, maka mereka bukanlah orang-orang yang berharap kepada Allah, tapi mereka adalah orang-orang yang terpedaya. Terpedaya dengan apa? Angan-angan kosong mereka. Ya, wadzalikum dhannukumul ladzi bi rabbikum ardakum. Itulah prasangka kalian terhadap Rabb kalian yang justru membuat kalian hina. Kenapa mereka menjadi hina? Karena mereka menganggap Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni, Maha Penyayang, tapi mereka terus dalam kemaksiatan. Ya. Ini prasangka buruk, bukan prasangka baik kepada Allah. Ya, ini prasangka yang buruk. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu mendiamkan kezaliman. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu tidak menegakkan keadilan. Ya. Oleh karenanya hibati fillah, dalam ibadah pun harus ada rasa khauf dan roja dan seimbang. Ya, di satu sisi kita takut kepada Allah, di satu sisi pun kita berharap. Dan rukun ibadah ini ada dua agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ikhlas, sebagaimana kita ketahui, ya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua alla yu'bada illa bima amara bihi sallallahu alaihi wasallam, ya, au bittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah ittiba, dengan mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini rukun agar ibadah ataupun syarat, dua syarat agar ibadah kita diterima. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ittiba, harus sesuai dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun dalil-dalilnya sangat banyak sekali. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, falahu ajru 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Sekali-kali tidak barang siapa yang menghadapkan wajahnya kepada Allah, artinya ikhlas. Ya, wa huwa muhsin, dan dia berbuat ihsan. Ya, dan dia berbuat ihsan. Apa makna berbuat ihsan di sini? Sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falahu ajruhu, maka dia akan mendapatkan ganjarannya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dua ini merupakan syarat diterimanya amal. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Barang siapa yang berharap untuk berjumpa dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia beramal soleh dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hendaklah dia beramal soleh, artinya ittiba. Karena suatu amalan itu tidak dikatakan soleh, dikatakan baik, kecuali ketika dia sesuai dengan apa yang dituntun oleh Nabi. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, artinya keikhlasan.
Ya, jadi barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-nya, Allah ridho kepada dia, maka hendaklah dia beramal soleh dan tidak menyekutukan Allah. Ya, dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, urusannya dari kami, maka dia tertolak. Ya, maka dia tertolak. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu kajian kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada pertanyaan dari ikhwan ataupun akhwat, bapak-bapak ataupun ibu-ibu, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Kadang ayat seperti kalimat subhan karena ada tahu dia apa ikut saudara kita ini berdoa ya Allah, hamba tidak pantas masuk dalam surgamu, tapi hamba pun tidak takut, hamba pun takut masuk dalam neraka. Ini kalimat ini seolah wah paten. Saya kan kalau dari itu untuk ini apa yang harus dihubungi seperti apa? Sikap kita. Tapi kedua ini terkadang ada kalimat subhan yang seolah-olah anggap nih tentang tawakal. Kalimat seperti ini, Ustaz. Usaha tidak mengkhianati hasil. Ini kan seolah-olah ya hasil ini dari karya dia sendiri. Apakah kalimat ini termasuk syirik asgar? Mungkin dari kalimat ini dia seolah meniadakan Allah dari kalimat ini. Dengan keyakinan umum dia orang ini mengatakan usaha tidak mengkhianati hasil. Jadi hukumnya itu di mana Ustaz? Apakah itu termasuk syirik yang kecil? Ya itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Sering kali beredar ya dalam ucapan-ucapan yang mungkin perlu dikritisi, perlu diluruskan. Ya. Kadang muncul bisa jadi dari orang-orang yang begitu semangat dalam beribadah, ingin benar-benar tulus dekat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mengatakan ya ada yang lebih lancang daripada ucapan tadi. Mungkin itu yang dimaksud ya. Ya Allah, kalau saya ibadah ini mengharapkan surgamu, maka jangan berikan saya surga. Ya Allah, jikalau ibadah ini karena saya takut nerakamu, masukkan saja saya ke dalam neraka. Makna dari ucapan dia itu adalah dia ingin ibadah ini murni kepada Allah. Murni untuk Allah. Murni dasarnya karena Allah. Seakan-akan bagus. Ya. Tapi ketahuilah jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan dan sering beliau katakan ini, fa inna khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Ya. Walaupun kalimat-kalimat tersebut seakan-akan maknanya luar biasa, ini orang ikhlaskan. Ya, dalam ibadah dia bukan saja menginginkan dunia, tapi bukan saja tidak menginginkan dunia, tapi juga tidak menginginkan akhirat. Jadi ibadahnya apa? Murni karena Allah, murni untuk Allah dan karena Allah, karena cinta kepada Allah. Benar apa tidak ini? Benar atau tidaknya standarnya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Karena yang pertama tadi sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Yang kedua Nabi SAW mengatakan inni atqakum billah wa akhsyakum lillah wa alamakum billah. Sesungguhnya aku adalah manusia yang paling bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya aku adalah manusia yang paling mengetahui tentang Allah daripada kalian.
Maka standar kebaikan kita itu adalah Rasulullah SAW. Lihat bagaimana Rasulullah dalam ibadahnya mengajarkan kepada kita keikhlasan. Bagaimana sih keikhlasan dalam ibadah itu? Apakah seperti ini? Ikhlas karena Allah, sehingga tidak lagi, ya Allah, kalau saya sholat ini karena mengharap surgamu, jangan berikan surga. Ya Allah, kalau saya ibadah ini karena takut nerakamu, masukkan saya ke dalam neraka. Nanti di neraka saya akan umumkan kepada penghuni neraka bahwasanya saya cinta kepadamu. Ucapan-ucapan yang luar biasa. Yang biasa itu di buku-buku para tasawuf ataupun sufi. Ya, di satu sisi seakan-akan luar biasa. Tapi kembali lagi, kita lihat dengan timbangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun memerintahkan kepada kita untuk berdoa meminta surga. Ya, beliau yang mengajarkan kita untuk mengharapkan surga Allah, untuk takut akan neraka Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala pula menyebutkan kepada kita tentang nikmat-nikmat surga di kitabnya? Untuk apa itu semua? Agar jiwa manusia menginginkannya. Ya. Fiha anharu min ma'in labanin dan seterusnya. Ya. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut kepada Rabb-nya, mereka akan mendapatkan 2 surga atau 2 kebun. Allah sebutkan tadi tentang surga dan neraka. Allah sebutkan pula bagaimana kengerian neraka. Agar apa? Agar kita berlindung, agar kita takut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan kepada kita doa untuk meminta surga, berlindung dari neraka. Bahkan di setiap akhir sholat kita berlindung dari azab kubur dan juga azab jahannam, min fitnatil qabri wa min fitnatil wa min syarri fitnati masihi dajjal, ataupun fitnah berlindung dari neraka jahannam. Ya. Jadi keikhlasan itu bukan seperti yang diungkapkan ataupun yang diucapkan tadi. Ya, ketika seorang itu ibadah mengharapkan surga, itulah keikhlasan. Ketika seorang itu beribadah atas dasar menjalankan perintah Allah, itu keikhlasan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita ibadah karena takut akan siksa dan neraka Allah, murkanya, maka itu pun merupakan ibadah ataupun keikhlasan. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ucapan-ucapan seperti ini pun harus kita jauhi, tinggalkan. Ya, jauhi dan tinggalkan. Karena di dalamnya pun terdapat ghulu, berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan. Dan di dalam ibadah kita tidak boleh berlebih-lebihan. Ya. Dalam ibadah itu tidak boleh berlebih-lebihan. Kemudian yang kedua tentang apa tadi? Usaha tidak mengkhianati hasil. Ya. Tetap tadi haibati fillah, seorang mukmin di dalam syariat kita diperintahkan untuk usaha, bukan berpangku tangan. Ketika mereka berusaha, maka hendaklah dia profesional, hendaklah dia bersungguh-sungguh, karena itulah perintah dalam syariat. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi yabtaghu min fadlillah. Apabila salat telah selesai, maka bertebalah di atas muka bumi ini, carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah, kata ulama, ya, ulama tafsir, perintah untuk berusaha. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Dan tidak ada bagi manusia itu kecuali apa yang dia usahakan. Nabi kita Muhammad SAW pun mengatakan, innallaha ahabba 'abdan idza 'amila atqana. Allah Subhanahu wa taala itu mencintai seorang hamba yang apabila dia bekerja,
dia itqon dalam bekerjanya. Apa makna itqon itu? Serius, sungguh-sungguh, nggak main-main. Profesional dia. Dan Allah mencintai hamba yang seperti itu. Nabi pun mengatakan kepada kita, ihris ala ma yanfa'u. Bersemangat kalian, gigih kalian dalam meraih sesuatu yang bermanfaat. Duit bermanfaat gak? Manfaat dalam kehidupan kita. Bersemangat. Ya, wala ta'jaz, jangan putus asa. Wasta'in billah, dan senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Jadi sikap seorang mukmin ketika dia bekerja, maka dia akan bersungguh-sungguh. Ya. Namun kembali lagi, adapun hasilnya, wallahu alam, kita nggak tahu. Kita hanya bisa berharap ataupun menerka-nerka. Tapi apakah pasti seperti itu? Wallahu alam. Ya, wallahu alam, kita nggak tahu. Seringkali kita sudah nanam bibit-bibit unggul, pupuknya pun pupuk yang bagus. Tapi ketika Allah SWT tidak menghendaki tumbuh, nggak tumbuh. Ya, seringkali dalam bisnis semuanya sudah lancar, semua strategi sudah dijalankan, ya, hasilnya berubah. Ya, terkadang Allah SWT pun memberikan teguran bagi kita. Teguran. Terkadang kita terbuai tadi dengan kepandaian kita, kelihayan kita, ya, dengan kekuatan kita. Allah berikan teguran sedikit saja. Gagal saja. Karena memang segala kehendak, segala keputusan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya berusaha. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Tugas kita itu hanya berusaha. Hasilnya ilallahi tabaraka wa ta'ala. Kita serahkan kepada Allah. Ya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan-ucapan usaha tidak mengkhianati hasil di satu sisi mungkin juga. Tapi ini bisa mengantarkan kepada terpedayanya seseorang dengan usahanya. Ya, terpedayanya seorang dengan usahanya. Ya, tuh, saya bisa seperti ini karena usaha saya. Tidak, karena karunia Allah. Ya, karena karunia Allah. Karena seorang mukmin itu ketika dia mendapatkan suatu kenikmatan, maka dia harus sandarkan pertama kali kepada Rabb-Nya tabaraka wa taala. Karena memang itu dari Allah. Fama bikum min ni'matin faminallah, kata Allah. Allah berfirman, apa saja yang ada pada diri kalian berupa kenikmatan, faminallah, maka itu semua dari Allah. Kalian usaha sehingga mendapatkan hasil yang melimpah, itu karunia Allah. Kalian nyantai-nyantai dapat hasil yang melimpah, itu juga karunia Allah. Ya, karunia Allah. Nabi Sulaiman, ya, diberikan kekuasaan, diberikan ilmu yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Ya, mantiqat thair, kami ajarkan kepadanya bahasa burung. Ya, bisa ngobrol, bisa bicara dengan hewan, ya, sama awan, luar biasa. Tapi ketika diberikan karunia ini, apakah Sulaiman ujub, terpedaya sebagaimana Fir'aun dan Qarun tadi? Tidak. Justru Nabi Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Rabbku, liyabluwani aashkur am akfur. Allah hendak mengujiku, apakah aku bersyukur ataukah aku justru kufur. Ya, maka seorang mukmin akan meninggalkan ataupun menjauhi ucapan-ucapan yang akan mengantarkan dirinya terbuai dengan kekuatan dirinya ataupun terpedaya dengan dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan pertanyaan yang lain. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin kepada Ustaz, bolehkah kita menerima jasa kuliah atau sekolah, mengerjakan tugas sekolah atau kuliah dan mematokkan upah lah, Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bolehkah kita menerima jasa upah membuatkan skripsi ataupun yang lainnya? Ya. Jawabannya nggak boleh. Ya, jawabannya adalah tidak diperbolehkan. Karena itu hasil skripsi ataupun tugas-tugas kuliah itu akan menjadi standar patokan dia lulus atau tidak. Ya. Orang ini lulus atau tidak. Ketika kita membantunya, maka kita termasuk membantu dalam keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Saling tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini termasuk dosa. Karena apa? Karena ini akan pengelabuan, pembohongan, manipulasi. Yang mengerjakan soal siapa, yang dapat ijazah siapa. Dia dapat ijazah asli, tapi bukan hasil jeripaya dia. Ya, ini nggak masuk, ya nggak boleh. Kalau seandainya dia tadi mendapatkan ijazahnya, ijazah kedokteran misalnya, ya lulus dia, buka praktek, padahal dia nggak belajar. Fatal atau tidak? Fatal. Ya, kita bawa anak kita lagi sakit, datanglah. Ini dokter yang saya buatkan apa namanya skripsinya. Hah? Dia yang mau nyuntik anak kita. Ya, fatal. Ya, bahaya. Karena apa? Bukan dia yang akhirnya kemudaratan. Ya, kemudaratan. Jadi kita membuka jasa untuk membantu membuatkan ini enggak boleh. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin jasa yang lain saja. Jasa fotokopi ya masih bisa ya. Karena fotokopi berarti sudah ada hasilnya, cuma kita printkan saja atau kopikan saja. Atau jasa membuletin atau menjilid. Itu bisa. Tapi kita yang mengisi, kita yang membuat, kemudian kita tulis di depannya namanya si fulan, ya. Nggak bisa seperti itu. Dia lulus, hasilnya bagus. Tadi lulus hasil kedokteran, anak kita dirawat sama dia, disuntik, meninggal. Sekali lihat dokternya, lah, ini kan yang skripsi saya buatin, kata. Siapa yang salah? Ya kita yang salah. Ya. Jadi tidak boleh membantu ataupun tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Allah a'lam bishawab. Silakan. Perlu dengan niat saja atau? Oke. Perkara-perkara yang mubah itu akan bernilai ibadah. Apakah dengan niat saja atau juga harus dengan terpenuhi dua syarat tadi ya. Yang pertama, hibati fillah, dikatakan mubah berarti dia adalah sesuatu ma'abahu syara', apa-apa yang dibolehkan oleh syariat. Artinya tidak dilarang. Ya, tidak ada larangannya. Silakan lakukan. Ya, diperbolehkan atau tidak ada hukum. Tidak ada hukum. Namun ketika suatu perkara mubah ini dalam rangka menopang ibadah misalnya atau membantu ibadah, maka dia pun bisa bernilai ibadah. Ya, dengan apa? Dengan niat. Dengan niat. Ya. Kita ambil contoh misal jual beli.
Jual beli sesuatu yang mubah. Ya. Allah menghalalkan jual beli. Ahallallahu al-bai'. Allah menghalalkan jual beli. Namun ketika seorang itu membeli sesuatu yang sunnah, maka dia menjadi sunnah untuk membelinya. Mengeluarkan uang untuk perkara sunnah, maka dia menjadi sunnah. Mengeluarkan uang untuk perkara yang wajib, lihat dulu. Ya, dia bernilai ibadah. Apakah ibadahnya ini sampai kepada derajat wajib atau dianjurkan saja? Dilihat. Apabila membelinya ataupun apabila sesuatu kewajiban tadi tidak terwujud kecuali dengan membeli, maka membelinya wajib. Tapi apabila ibadah tersebut bisa terwujud tanpa kita membeli, namun kita tetap membeli, maka membelinya ibadah dan dianjurkan alias sunnah. Bisa dipahami? Saya kasih contoh ataupun kaidah yang disebutkan oleh para ulama, ma la yatimul wajibu illa bi fahuwal wajib. Sesuatu yang wajib tidak akan sempurna, tidak akan terwujud kecuali dengannya, maka sesuatu tersebut pun menjadi wajib. Wabil mithal yattadihul maqal. Dengan contoh maka akan lebih jelas. Salat azan dikumandangkan. Azan Isya misalnya. Ya, wajib salat Isya? Wajib. Antum tidak akan bisa melaksanakan salat Isya karena misal baju antum koyak. Baju yang menutupi aurat atau celana lah. Celana antum koyak, robek. Yang mana itu tempatnya aurat. Dan antum tidak bisa sholat kecuali dengan membeli celana. Anggaplah nggak ada orang yang mau meminjamkan. Anggap ya, kecuali kalau ada yang meminjamkan gampang. Atau sarung banyak, lain halnya. Ini kondisinya memang nggak ada orang, atau air lah, air wudhu misalnya. Ya, sholat wajib sudah ditegakkan. Antum mau sholat tidak bisa melaksanakan sholat wajib tersebut kecuali dengan wudhu. Air nggak ada. Kecuali di warung orang jual air aqua. Dan antum bisa wudhu dengan air aqua tersebut. Apa hukum membeli air aqua tersebut? Hukumnya menjadi wajib. Hukumnya menjadi wajib. Karena apa? Kewajiban yang akan antum lakukan ini tidak dapat terlaksana kecuali dengannya. Maka yang membeli air tersebut wajib. Ya, membeli air tersebut hukumnya wajib. Tapi kalau misalnya air ada, air di sumur ada, kemudian ada orang jual air wudhu, ini air wudhu nih saya jual, antum beli juga, maka hukumnya ya tidak sampai kepada wajib, ya tidak sampai kepada wajib. Ya, kalau mau beli ya silakan. Kalau tidak pun tidak masalah. Nah, perkara yang mubah dia akan menjadi ibadah apabila diniatkan dalam ibadah ataupun dalam kebaikan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Selagi yang mubah tersebut tidak sampai melanggar syariat, maka dia dapat bernilai ibadah. Ya, dapat bernilai ibadah. Namun apabila sudah sampai melanggar, ya, maka tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup sampai di sini dulu kajian kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Adapun kesalahan dan kekeliruannya dari diri kami pribadi, mohon dimaafkan dan diluruskan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.